Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersama saya lagi dengan Muhammad Hamdan Al-Ghazali. Apa kabar kalian semuanya? Semoga disehatkan selalu, dilancarkan segala hajat dan urusan oleh Tuhan penguasa bumi, langit, dan diantara keduanya. Nah, pada kesempatan kali ini kita lanjut membahas NKH ya, ngaji kenyataan hidup, yang judulnya adalah puasa secara ilmu makrifat. Nah, tonton video ini sampai selesai supaya Anda mengerti, tidak gagal paham dan tidak menjadi fitnah karena kegagalpahaman Anda. Nah, puasa itu kita lakukan bagi umat muslim sekali dalam setahun selama 1 bulan ya. Tujuannya ritual ini dibuat oleh Muhammad adalah bagaimana menaklukkan angkara murka ataukah iblis ataukah jin ataukah sifat tamak, rakus, pelit yang ada di setiap insan manusia. Yang saya jelaskan kepada teman-teman bahwa sebenarnya jin-jin ataukah dajjal itu kalau secara tasawuf ada di setiap diri manusia, bukan di luar diri manusia. Nah, sehingga yang disebut dalam Al-Quran ataukah dalam dalil bahwa jin-jin dibelenggu ketika bulan puasa ataukah demit-demit, itu sebenarnya maksudnya manusia muslim itu angkara murkanya itu diredam dulu dengan melakukan ritual puasa. Di bulan puasa Anda di training bagaimana supaya Anda tidak berkata kotor, tidak melihat perempuan-perempuan yang seksi, menjaga mata Anda, mulut Anda, ucapan Anda, segala-galanya dijaga. Dan hawa nafsu liar Anda untuk berhubungan seks, hawa nafsu Anda untuk rakus akan makanan, dilatih mengendalikan hawa nafsu dan bagaimana merasakan rasa perihnya orang susah ataukah orang miskin. Nah, ini adalah ritual yang sangat ketat yang selama 30 hari ataukah sebulan dalam setahun. Nah, apa harapan Nabi Muhammad SAW membuat ritual ini ya? Tidak hanya sekedar ritual semata. Nah, ini yang kita akan kaji hakikatnya ataukah secara makrifatnya. Nah, bukan semata-mata Anda berpuasa itu misalnya kalau nggak berpuasa nanti akan diganti sekian fidyah ya, ataukah kalau Anda berhubungan seks dengan istri Anda maka akan diganti banyak kambing atau unta. Nah, itu sebagai ancaman dan harapannya juga Anda akan menerima surga adalah teknik Nabi Muhammad bagaimana Anda dipaksa melakukan ritual tersebut untuk diri Anda sendiri atau untuk diri kita. Nah, ibaratnya training sekali dalam setahun 30 hari ini sangat-sangat memiliki manfaat bagus untuk mentraining kita punya hawa nafsu liar dan segala angkara murka atau si hitam dalam masing-masing diri manusia tersebut. Nah, sehingga secara makrifat puasa itu sebenarnya seumur hidup ya, dan tidak perlu harus ditakut-takuti. Anda tidak puasa maka Anda membayar fidyah. Kalau Anda tidak menjaga mata, ucapan, lisan, meskipun Anda tidak makan minum maka sia-sia belaka, hanya mendapatkan lelahnya saja. Nah, puasa seumur hidup itu maksudnya bukan ritualnya ya, tapi hakikat ataukah tujuan puasa ini yang Anda lakukan seumur hidup ya. Nah, itu yang disebutkan adalah puasa makrifat ya. Jadi seumur hidup Anda bagaimana merasakan perihnya orang kesusahan. Seumur hidup Anda latih non-stop, tidak mesti harus bulan puasa, bagaimana Anda menjaga mata Anda, menjaga lisan Anda, berbuat yang baik, menaklukkan si hawa nafsu, sehingga itulah yang membuat Anda menjadi insan kamil, manusia terbaik ya. Nah, kebanyakan orang puasa itu dilakukan hanya sebatas ritual dan kewajiban karena takut neraka dan mau surga. Sebatas itu. Puasa dengan capek-capek. Nah, setelah lebaran baru mereka menanti-nanti hari bersilaturahmi bersama. Sebatas itu kebanyakan orang paham ya. Tapi sebenarnya itu adalah ritual yang super duper penting untuk menekan si hawa nafsu atau iblis atau jin di dalam diri manusia.
Yang seperti saya bilang kepada teman-teman, kalau pengen tahu jin itu lagi menguasai Anda ketika Anda marah sejadi-jadinya, nah itu jin dan iblis lagi menguasai Anda. Karena ketika Anda marah sampai pikiran Anda gelap, ilmu pengetahuan yang Anda pelajari, ataukah Anda kuliah tinggi-tinggi, ataukah belajar agama dari kecil hingga tua, hilang seketika ketika angkara murka yang dominan membuat Anda super marah, menutup semua ilmu dan akhlak Anda. Itu cirinya Anda dikuasai jin. Jin yang ada di dalam diri Anda. Makanya dalam dalil dia terbuat dari ujung api yang tidak berasap. Sedangkan untuk hawa nafsu yang ada di diri manusia atau dajjal, itu ketika hawa nafsu ini dulu tercipta, dia tidak mengakui Tuhannya, dia tidak mengakui Allah itu sebagai Tuhannya. Dia direndam selama ribuan tahun di dalam air, tetap tidak mengakui. Dibakar ribuan tahun, tetap tidak mengakui bahwa aku ya kamu ya. Nah, ketika diberikan dia puasa selama 1 bulan, maka barulah dia tunduk. Aku hawa nafsu, engkaulah Tuhanku. Nah, jadi obat untuk angkara murka, kejahatan, ataukah merasakan laparnya orang susah itu dengan melakukan puasa ini. Ini adalah ritual yang menakjubkan, yang difikirkan oleh Nabi Muhammad, begitu luar biasa efeknya kepada manusia. Adapun orang yang tidak memahami makna hakikat ataukah ma'rifat dari puasa ini tidak masalah, tapi dia tanpa sengaja melatih dirinya untuk menjadi manusia mulia, merasakan perihnya orang lapar, merasakan bagaimana dia menjaga mata, mulut, lisan, di training sekali dalam setahun, sehingga alam semesta ini tidak hancur ya, supaya alam semesta ini damai dan indah. Diharapkan ya, ketika orang sudah berpuasa selama sebulan dan lebaran, diharapkan oleh Nabi Muhammad itu mengaplikasikan hasil bagaimana dia menjaga mata, mulut, ataukah kelakuannya, ataukah bersedekah, itu sampai bulan-bulan seterusnya, bahkan sampai ketemu bulan puasa lagi. Makanya dalam ilmu tasawuf bahwa puasa itu bagi seorang sufi adalah seumur hidup ya. Hakikatnya bukan ritualnya. Nah, sehingga tujuan ritual itu adalah untuk menjadikan manusia mulia, baik, mengasihi satu sama lain, dan menjadi manusia insan kamil. Nah, bagaimana puasa yang sia-sia ya, ataukah hanya ritual semata? Misalnya tahun ini dia orang yang pelit ya, kikirnya luar biasa, ataukah dia ngomongnya sangat-sangat kasar. Dia puasa selama 1 bulan penuh itu tanpa ada yang batal, tapi setelah bulan puasa, bulan selanjutnya tetap saja kikir, tetap saja dia orang yang kasar, pemarah, maka itu tidak ada efeknya sama sekali. Hanya ritual yang dilakukan, dan itu hanyalah karena ketakutan akan surga dan neraka. Jadi kalau Anda kaji, tujuan Muhammad menciptakan semua ritual dalam satu rumpun yang disebut agama Islam, itu adalah ritual-ritual menakjubkan, lebih hebat daripada ritual-ritual agama lain untuk mencetak manusia-manusia yang menjadi mulia. Tapi kebanyakan malah orang kejebak menjadi fanatik ya, bahwa kalau begini neraka, kalau begitu neraka, kejebak oleh ritual-ritual tersebut. Jadi yang diambil itu adalah apa tujuan Nabi Muhammad menciptakan ritual tersebut dalam rumpun agama Islam ini dan diwajibkan. Ya, tujuannya supaya Anda menjadi manusia mulia, tidak mengkafir-kafirkan orang, tidak sedikit-dikit orang neraka yang berbeda pendapat dengan Anda anggap itu aliran sesat dan sebagainya. Nah, itulah dalam ranah hakikat atau kamarifat Anda mengkaji setiap apa tujuan agama diciptakan, apa asal muasal agama ya, apa tujuan Nabi Muhammad membuat ritual-ritual. Ibaratnya versi mikro dari agama itu dengan aturan-aturannya adalah undang-undang ya, undang-undang dasar di negara Republik Indonesia ini. Kalau tidak ada agama, atau kalau tidak ada undang-undang dasar yang mengatur bagaimana hukuman orang mencuri, orang memperkosa, maka hancurlah Indonesia ini. Dan versi besarnya adalah agama Islam yang dibuat ritual-ritual menakjubkannya oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, semoga teman-teman paham ya. Menurut saya ini ringan, mudah dikaji, mudah dipahami.
Dan tentunya wajib untuk Anda lakukan ritual itu untuk diri Anda sendiri. Dan dalam Al-Quran pun yang dilarang oleh Allah ya, dan yang dilarang oleh Rasul itu bukan karena untuk keuntungan Allah sendiri atau ke Rasul, tapi demi Anda. Nah, supaya Anda menjadi manusia yang sehat, disuruh tidak minum ataukah judi, ataukah melakukan hal-hal baik supaya Anda menjadi manusia yang sehat, mulia, dan selamat dunia akhirat. Nah, seperti itu ya. Apabila ada salah kata itu murni dari kebodohan saya sendiri, apabila ada benarnya itu datangnya dari Allah ya. Dan dukung channel ini untuk mengembangkan dan mengklik lampu merah subscribe gratis dan lonceng notifikasi gratis, tidak ada ruginya. Wabillahi taufiq wal hidayah, semoga berkah bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tauhid Metafisik Produk menjual baju-baju sufi sebagai pengingat kemurnian batin diri dan batin orang lain yang melihatnya, menyebarkan virus-virus cinta ketika memakainya dimanapun berada. Tersedia semua jenis ukuran, baik laki-laki dan perempuan, ukuran panjang dan pendek. Harga promo murah dengan kualitas cotton dan sablon terbaik. Kontak admin WhatsApp 0858 1688 0424. Inilah review baju sufinya. Baju sufi yang pertama, logo Tauhid Metafisik, lambang Tauhid. Yang di belakang yang ada hanya satu. Baju sufi yang kedua, aku lebih memilih menjadi orang murni. Logo di belakang baju adalah Tauhid Metafisik. Baju sufi yang ketiga, ketika hawa nafsu takluk maka damailah dunia. Tulisan di belakang adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang keempat, aku patah hati pada fananya dunia. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang kelima, suara nuranimu bersih dan murni. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang keenam, ego diri adalah dinding pembatas antara diri dengan Tuhan. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Segera pesan baju-baju sufi, stok terbatas. Terima kasih.